ada satu konseptual, kalau kita bicara tentang konseptual, bahwa selalu ada simbol dan selalu ada fungsi gitu. Oke ya, bahwa ada simbologi, ada fungsi gitu. Saya kasih contoh dulu sederhana gini. Kalau kita bicara presiden, presiden itu adalah fungsi. Simbol saat ini adalah Jokowi gitu. Oke. Yang menarik adalah fungsi nggak pernah bisa hilang, tapi simbol bisa berganti gitu, Mas. Oke ya. Supaya nanti kita nggak terlalu linear memaknai bahwa Adam, Idris itu tuh hanya sebuah sosok gitu. Sama seperti kita bicara tentang Muhammad gitu. Muhammad itu kan fungsi kan sebetulnya, bukan simbolnya. Karena simbolnya itu adalah Ahmad bin Abdullah. Muhammad itu adalah fungsi gitu. Nah, jadi dalam konteks simbol dan fungsi ini saya rasa penting juga untuk kita luas pemikirannya bahwa setiap ada simbol pasti itu berfungsi dan setiap fungsi pasti punya simbol. Jadi kayak jangan berpikir Fir'aun itu nama orang gitu. Fir'aun itu adalah kefungsian. Nah, namanya bisa si Abu bisa jadi Fir'aun gitu. Bahkan Abu bisa jadi quote and quote Musa gitu misalnya. Nah, dalam perspektif ini kalau kita mau bicara dalam wilayah penamaan gitu ya. Jadi aku agak sedikit buka catatan supaya ini runtut gitulah kira-kira. Nah, saya kasih contoh sederhana gini, Mas. Bahwa ketika Adam itu dianggap sebagai sebuah sosok laki-laki, ya itu nggak masalah sih. Tetapi kalau kita bicara dalam konteks Adam itu kan sebetulnya ruh gitu loh, Mas. Jadi Adam diberikan teman yang namanya Hawa, ruh diberikan teman yang namanya jiwa, sehingga ruh sama jiwa tuh nggak bisa berpisah gitu. Maka kalau disebut suaminya Adam, istrinya Adam adalah Hawa, bukan itu berbicara laki-laki dan perempuan sebetulnya, bukan. Bahwa Adam dan Hawa itu ada di dalam diri kita gitu. Nah, jadi kalau mau bicara dalam konteks ini, bahwa Adam itu adalah esensial dari kesadaran. Makanya si kesadaran yang 100% murni, begitu udah dikasih nafsu, maka dia ada pendengaran, penglihatan, dan hati, otomatis dia akan ngambil sesuatu dari luar, Mas. Contoh. Ini disclaimer panjang dulu ya, supaya nanti ke pembahasannya jadi enak gitu. Nah, contoh gini, Mas. Seorang bayi yang baru lahir, itu kesadarannya 100%. Maka ketika kesadarannya 100%, dia tuh belum punya pengetahuan apa-apa. Maka dia belum tahu mana benar, mana salah, mana hitam, mana putih. Makanya nggak ada bayi yang lahir di ruangan bayi, terus ngelihat bayi yang satu hitam, yang satu putih, terus ngomong, sering ngejelekin, lu hitam jelek, lu nggak ada gitu. Karena dia belum punya informasi gitu. Sip ya. Pertanyaannya, kalau saya lahir tanpa informasi, kita tuh 100% pure consciousness, kesadaran. Artinya, tidak ada bayi yang diajarkan untuk dia gimana cara menyusui ke ibunya. Nggak ada lesnya, Mas. Tapi kenapa dia bisa? Karena 100% kesadaran. Begitu dia lapar, dia nangis, itu kesadaran. Begitu dia apapun konteksnya kesadaran. Nah, beda antara bayi yang baru lahir nangis dan yang udah 5 tahun, 6 tahun nangis, itu udah ada emosi di situ. Nah, emosi, perasaan, pikiran, itu mulai datang ketika dia lahir, ketika kita lahir, mulai masuk informasi dari luar tuh. Nah, informasi-informasi ini yang disebut huldi gitu, Mas. Jadi ketika Adam makan huldi, si kesadaran mulai memakan pengetahuan. Maka pengetahuan bisa menutup kesadaran gitu. Berarti surga itu secara tidak langsung dimaknai sebagai kesadaran, bumi itu pengetahuan gitu kira-kira. Gini, surga itu adalah ketika kita berada dalam kesadaran. Neraka ketika kita ditutupi oleh pengetahuan. Nah, yang diturunkan dari surga ke bumi itu, bumi itu wadahnya. Jadi jangan lupa, Mas, ada dunia, ada bumi. Kalau disebut khalifah dalam spektrum Quran, nggak ada loh. Selalu khalifah fil ard. Khalifah di dalam bumi. Nggak ada khalifah di dunia, nggak ada. Betul nggak? Nah, sehingga bumi itu adalah physical touch kita. Jadi ketika Adam sang ruh, dikasih Hawa adalah manas, dikasih bumi adalah tubuh, jadilah manusia. Maka dia ngambil makanan dari luar, akhirnya dia jadi banyak informasi gitu. Makanya Adam mulai bingung ketika tahu nama, Mas. Contoh ya. Teman-teman, kita penting untuk tahu bahwa semua dalam semesta raya itu vibrasi, Mas. Everything is all about vibration gitu. Nah, setiap vibrasi itu nanti kita kasih nama. Oh, ini menyenangkan, ini tidak menyenangkan, ini baik, ini buruk. Padahal kalau kita ngelihat secara esensial, itu semua cuma vibrasi gitu. Makanya sesuatu yang di luar diri kita, semuanya netral. Tergantung kita memaknai. Nah, pengetahuan itu membawa kita memaknai sesuatu. Contoh, kalau kita ngelihat orang nyebelin, orang ini kan nggak nyebelin sebenarnya. Tetapi aku
memaknai dia menyebalkan. Berarti yang menyebalkan kan bukan dianya, tapi pemaknaannya. Nah, si makna ini datang dari mana? Datang dari huldi, gitu kira-kira. Nah, maka proses Adam itu kesadaran yang turun karena dia makan buah huldi. Maka yang kedua itu disebut Idris, Mas.